Semua berawal dari sebuah kebetulan, atau mungkin takdir yang diam-diam bekerja. Kami 15 orang dengan nama dan juga cerita yang berbeda. Faki, Nabil, Dede, Fatan, Aldi, Yaya, Eta, Vanessa, Salsa, Fahra, Okta, Elsa, dan juga beberapa teman lain yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami dipertemukan dalam satu rencana yang besar, yaitu mengikuti PKM KKN dosen di daerah Pagar Alam. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan itu tiba-tiba dibatalkan dari pihak kami. Sekilas tampak seperti akhir, padahal justru itulah awal dari segalanya. Karena dari pembatalan itu, kami melangkah ke arah yang baru. Kami memilih KKN Rekomisi 84A. Disinilah kami bertemu dengan Aad, Fauzan, dan juga Imada, yang kemudian melengkapi perjalanan kami ini di Desa Sejarah Sakti, tempat yang tenang namun penuh cerita dan juga canda tawa. Disinilah cerita kami dimulai, di sebuah tempat yang sederhana, namun penuh cerita dan juga makna. Desa Sejarah Sakti, desa yang menyimpan keindahan, bukan hanya pada alamnya, tapi juga pada hati orang-orang yang menjaganya. Di antara sawah-sawah yang hijau, di bawah langit yang tenang, setiap sudut desa Sejarah Sakti berbicara tentang ketulusan, tentang kebersamaan, tentang kehidupan yang berjalan selaras dengan alam. Senandung angin, suara tawa, dan jejak langkah masyarakatnya menciptakan harmoni yang tak mudah dilupakan. Melalui kegiatan, kebudayaan, dan tradisi, Desa Sejarah Sakti mengajarkan bahwa keindahan bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi tentang apa yang dirasakan. Inilah kisah yang sederhana dari sebuah desa yang penuh makna, Desa Sejarah Sakti, tempat di mana keindahan bukan hanya dipandang, tetapi dihayati di setiap detik yang kita jalani. Di satu tempat yang sederhana ini, namun penuh makna dan juga cerita. Segala cerita kekayaan kami tumbuh dan juga berakar. Tempat ini bukan sekedar bangunan yang dijadikan hunian sementara, tetapi menjadi ruang yang menyatukan kehidupan kami dengan masyarakat di desa. Dari pagi hingga malam, dari suasana hening hingga ramai, tempat inilah seluruh pengalaman bermula dan berkumpul menjadi sebuah kenangan yang sangat indah. Setiap pagi, tempat kami berkumpul ini selalu dibuka oleh suara warga yang berlalu lalang, sapaan, senyuman dari para masyarakat menjadi nada pembuka hari kami. Anak-anak sering datang lebih dulu dari kami, menunggu di depan halaman sambil tersenyum malu-malu. Seakan tempat ini bukan lagi milik mahasiswa KKN saja, melainkan titik temu yang menyatukan kami dengan warga di desa. Ruang sederhana inilah hidup karena mereka, bukan hanya karena aktivitas kami saja. Semua suasana itu ramai, hangat, riuh, sesekali lelah bersatu dalam satu titik. Rumah yang dikelilingi oleh masyarakat yang begitu tulus menerima kami sebagai bagian dari mereka. Dari satu tempat inilah kami belajar arti dari sebuah kedekatan. Belajar bahwa hidup bermasyarakat bukan perkara yang besar, tetapi saling menyapa, saling peduli, dan juga saling mendukung. Tempat inilah gambaran bagaimana ikatan itu tercipta, bukan karena program KKN semata, akan tetapi karena kebersamaan yang terbangun setiap harinya. Di tempat ini juga kami bukan sekedar menebar ilmu, tetapi justru banyak belajar tentang kebersamaan. Kami belajar bagaimana masyarakat saling menjaga tanpa diminta, bagaimana satu senyum itu bisa saling menguatkan, dan bagaimana sapaan sederhana dapat menghapus rasa lelah. Kami belajar bahwa pengetahuan tidak selalu datang dari bangku perkuliahan, namun sering muncul dari obrolan ringan dengan para warga, dari perhatian kecil yang tulus, dan dari cara mereka menerima kami seperti keluarga sendiri. Di tempat inilah kami memahami bahwa mengabdi bukan hanya memberi, akan tetapi juga menerima pelajaran hidup,
menerima kehangatan, dan juga menerima nilai-nilai yang tidak pernah diajarkan di bangku perkuliahan. Disinilah satu tempat yang sederhana mengajarkan begitu banyak hal tentang kerendahan hati, ketulusan, kekeluargaan, dan juga rasa diterima. Dan di tempat inilah akan selalu menjadi bagian dari cerita KKN kami yang tak akan pernah kami lupakan. Akhirnya, 1 bulan lebih telah berlalu. Waktu yang sangat singkat namun penuh cerita. Di Desa Sejarah Sakti, kami belajar banyak hal tentang kebersamaan, kepedulian, dan tentang bagaimana sebuah tempat bisa menjadi rumah kedua bagi kami. Canda tawa, lelah yang berubah jadi sukacita, setiap langkah dan jejak yang kami tinggalkan menjadi bagian dari kisah yang tak akan pernah hilang. Kami datang sebagai mahasiswa, tapi pulang dengan hati yang lebih besar. Kami belajar dari masyarakat, dari anak-anak, dari setiap senyum yang tulus. Kami tumbuh bersama di desa ini. Kini, cerita itu selesai bukan karena berakhir, melainkan karena telah menjadi kenangan yang sempurna. Terima kasih, Desa Sejarah Sakti. Terima kasih untuk setiap hari yang berarti. Inilah akhir cerita kami dan awal dari rindu yang akan kembali mengenang semua yang akan pernah terjadi. Di laut yang sama, begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal hanya sementara. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu, rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu, kita akan bertemu kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu, rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu, kita akan bertemu di ruang baru, kita akan bertemu di ruang baru. Bola 6. Mati lah. Say hi. Say hi, say hi. Say hi, say hi. Wow! Kalau aku gak KKN, ya aku gak ada di sini. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal tahu rasanya pusing mikirin nyatuin pikiran 14 orang. Kalau aku nggak KKN, aku nggak pernah mandi di Senai dan dievaluasi oleh Bapak Ibu Posko. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain dibangunin tiap pagi, dimintai duit makan. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya mancing di Senai. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan bisa dengar alarm tiap jam 3.
Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakalan ngerasain setiap pagi dibangunin untuk sarapan. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakalan ngerasain hidup bareng orang baru 24/7. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakalan tahu ternyata ketemu kawan baru itu lebih seru. Kalau nggak KKN, aku nggak ngerasain antri mandi. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya dicoret pakai bubur kalau main gam. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain tidur sempit-sempit. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakalan ngerasain tidur di masjid. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakalan tahu rasanya memikirkan menu masakan tiap hari. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain kalau ada perang kentut tiap hari. Saya ketua, saya pamit undur diri. See you. Saya Korlap, pamit undur diri. Dadah. Saya sekretaris, saya pamit undur diri. Dadah. Kami bendahara pamit undur diri. Dadah. Kami divisi humas pamit undur diri. Dadah. Kami divisi acara pamit undur diri. Dadah. Kami divisi PDD pamit undur diri. Dadah.